Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata Bandung. Bapak Ibu Saudara sekalian, kelas remaja, dewasa, dan senior, mari merapat. Kita akan sama-sama belajar tentang tema hari ini yang luar biasa menarik. Kita akan belajar dari pelajaran 8 dari buku kita, yaitu tetap beritakan firman dalam segala keadaan. 2 Timotius 4 ayat 1-8. Tetap beritakan firman dalam segala keadaan, tema kita hari ini. Kita akan sama-sama buka di 2 Timotius yang keempat ayat 1-8. 2 Timotius 4 ayat 1-8. Patuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh padamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, akan membukanya bagi dongeng, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah menerima iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan padaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat dari pembacaan kita yang tadi, bahwa siap atau tidak siap, Timotius diwajibkan untuk memberitakan Injil. Padahal terkadang kalau kita secara jasmani ya, kita terkadang terbatas oleh kesehatan, terbatas oleh kegiatan di luar pelayanan. Terkadang juga kita harus memilih nih tugas pelayanan atau keluarga saat-saat yang bersamaan. Tetapi Alkitab hari ini memerintahkan kita untuk tetap beritakan firman dalam segala keadaan. Memberitakan firman itu bukan berarti kita harus membawa Alkitab, membawa traktor dari rumah ke rumah, tidak. Tetapi ada banyak cara untuk memberitakan Injil. Salah satunya adalah sebagai pelaku firman. Saat kita di dalam rumah tangga, saat kita bersosialisasi dengan tetangga, di masyarakat, di sekolah, di pekerjaan, atau di pergaulan, kita tetap menjadi anak Tuhan. Mulut kita harus memperkatakan firman, walaupun tidak harus langsung plok, teman-teman, katanya Yohanes 1 ayat 1 gitu kan. Tidak seperti itu. Kita terkadang harus memberikan nasihat-nasihat yang benar sesuai dengan dasar firman Tuhan. Dan ini akan menjadi apa ya? Menjadi rema, menjadi gaya hidup kita. Pelaku firman adalah orang-orang yang merasa atau mengakui bahwa dirinya diciptakan Tuhan dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Hari Rabu kemarin waktu jam doa, saya mempunyai kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya bertanya kepada jemaat waktu itu, apa sih goal dalam ibadah? Apa sebenarnya tujuan kita beribadah? Tujuan utama kita beribadah. Dan banyak yang mengatakan bahwa kita beribadah sebagai rasa ucapan syukur, kita beribadah karena kita kita memerlukan Tuhan, bukan Tuhan memerlukan saya. Banyak sekali jawabannya. Tetapi waktu kita membuka firman Tuhan juga yang di Timotius waktu itu, yang saya di 1 Timotius 3 ayat 16, ternyata goal ibadah kita tertinggi adalah serupa dengan Tuhan. Serupa dengan Tuhan itu artinya kita mempunyai kepribadian yang sudah dipangkas. Segala sesuatu yang dalam diri kita yang tidak berkenan itu sudah dipangkas. Seperti pohon itu kalau sudah rimbun daunnya tapi tidak berbuah, itu harus dipangkas. Pemangkasan itu terjadi sehingga pohon itu berbuah. Terkadang banyak sekali anak-anak Tuhan yang berpikiran bahwa karunia Roh Kudus itu lebih penting daripada buah Roh Kudus itu sendiri. Ini hal yang keliru, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karunia Roh Kudus itu baik.
Karunia Roh Kudus yang diberikan pada kita itu anugerah. Tetapi banyak orang yang menyampingkan buah Roh Kudus itu. Lebih perlu mana sebenarnya? Bukan lebih perlu. Lebih dahulu mana yang harus kita miliki? Buah Roh atau karunia Roh? Banyak orang mengejar karunia Roh tanpa memperdulikan buah Roh itu sendiri. Padahal buah Roh itu adalah dasar, pondasi dasar kita untuk melayani, untuk bersaksi, untuk menjadi duta kerajaan surga di dalam dunia ini. Banyak orang menyampaikan itu semua. Buah-buah Roh itu sebenarnya karakter yang dibentuk, yang terbentuk dalam diri kita. Saat kita sudah punya karakter Roh, saat kita sudah punya pondasi yang kuat, baru kita bisa melakukan karunia Roh Kudus dengan benar, dengan tulus, bukan hanya kemunafikan atau bukan sebagai rutinitas saja, tetapi sebagai tugas tanggung jawab yang kita dilakukan dengan kesadaran dan tanpa mencuri kemuliaan Tuhan. Coba bayangkan, kalau seorang melakukan karunia Roh lebih dulu, misalnya dia melayani, tetapi tanpa pembentukan karakter, kasih, penguasaan diri, kesabaran, kelemah lembutan, kesalehan, dan segala macam di 9 karunia buah-buah Roh itu, mereka tanpa punya, bagaimana dia bisa melayani dengan tulus? Yang dikejar hanya mujizat, yang dikejar hanya karunia Roh Kudus, tapi tanpa pembentukan karakter. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah berapa lama Anda menjadi Kristen? Apakah Anda sudah berubah di dalam kekristenan Anda? Atau dari tahun ke tahun Anda mempunyai karakter yang jelek itu masih dipertahankan? Sadar diri, harus berubah. Maaf, ucapan saya memang agak keras saat ini, saya tegas. Karena kita hidup sudah di akhir zaman. Tetapi kalau Bapak Ibu masih merasa, Bapak Ibu Saudara sekalian masih ya saya dari lahir karakter saya begini, ya sudah dari gini lah, masa ya harus berubah? Ya orang yang harus memahami saya, bukan saya memahami orang. Anda kalau punya pendapat seperti itu, berarti pelajaran kita hari ini itu tidak bisa dilakukan. Tetap memberitakan firman dalam segala keadaan. Kalau orang tidak ada perubahan dalam dirinya, buah-buah Roh tidak ada dalam dirinya, bagaimana dia bisa mewartakan firman dalam segala keadaan? Keegoisan masih ada, amarah masih ada, keinginan untuk disanjung masih ada, tidak ada penundukan diri, tidak ada kerendahan diri. Bagaimana dia bisa memberitakan Injil? Orang-orang yang tidak mau berubah dari tahun ke tahun, orang-orang itu sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan karunia Roh Kudus. Dia melayani, berarti bukan melayani Tuhan, tapi melayani egonya sendiri. Dia ingin disanjung, dipuji, diutamakan, didengar tanpa mau mendengar. Pelayanan itu adalah tim besar yang melibatkan banyak orang, yang bersinggungan dengan banyak orang, dan permasalahan itu banyak. Bagaimana kalau seorang pemberita Injil tanpa ada perubahan karakter, anak-anak Tuhan tidak mempunyai karakter Roh Kudus dalam dirinya, bagaimana dia bisa melayani dengan benar? Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, baik remaja, dewasa, dan senior, perhatikan diri masing-masing. Sudahkah saya berubah dari tahun ke tahun? Sudahkah saya menjadi murid Kristus yang benar? Kalau karakter yang jelek itu belum dikikis, belum mau keluar dari zona nyaman karakter yang jelek itu, bagaimana Anda menjadi pewarta Injil dalam segala keadaan? Saya ingin membacakan di ayat 2, artinya dalam buku Guru. Ayat 2, frasa beritakan firman ini adalah satu kalimat bentuk perintah. Perintah itu memberitakan firman yang adalah Yesus sendiri. Dia adalah firman itu. Kalimat siap sedialah baik atau tidak baik waktunya secara harfiah. Maksudnya adalah pada musimnya dan di luar musim. Kemudian frasa nyatakan apa yang salah secara harfiah berarti adililah supaya terbukti. Lihat Timotius 5 ayat 20. Firman Tuhan itu untuk menegur, untuk menasihati, untuk membentuk orang lain. Tapi bagaimana si pemberita firman? Kalau dia tidak membaca firman, tidak menjaga pelaku firman, dia akan membabat-babat orang berdosa tanpa belas kasihan. Makanya saya sudah bilang, buah Roh Kudus itu harus ada di dalam diri kita. Anak-anak Tuhan, yang pertama itu kasih. Terus apa? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita mempunyai karakter ini, pondasi kekristenan kita kuat. Dan karunia Roh itu sebagai bangunannya.
Pondasi itu tidak kelihatan. Setiap orang mempunyai yang sudah terbentuk dalam mempunyai buah roh itu memang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu karunianya, ya kan? Waktu dia berkhotbah, waktu dia melayani, waktu dia mengajar, waktu dia memimpin, waktu dia bersinggungan dengan orang lain, itu yang kelihatan. Tetapi kalau melayani karunia ini tanpa ada buah roh, kita akan menjadi pelaku-pelaku firman yang tidak benar. Bukan pelaku firman. Kalau pelaku firman pasti benar. Menjadi anak-anak Tuhan yang melayani tanpa pondasi yang benar. Tersinggung dalam pelayanan, pundung, mutung, mundur dari pelayanan. Saat ditegur, ini jangan seperti ini, begini. Oh tidak, saya pemimpin. Kalau saya pemimpin, ya aturan saya yang di jalan. Harus begini, harus begini. Nah, kalau ada orang yang berkata seperti itu, berarti orang itu tidak punya karunia, tidak mempunyai buah-buah roh. Karena dia tidak mau ada ketundukan diri, kelemah lembutan. Lemah lembut itu bukan berarti kelemak-kelemek. Tapi kelemah lembutan adalah orang yang peka hatinya. Saat firman disampaikan, dia menyadari bahwa ini buat saya, dan saya mau berubah. Itu lemah lembut. Tetapi kalau orang yang mau melayani, memberitakan Injil tanpa ada karakter diubahkan, dia akan menjadi pemberita-pemberita Injil yang melayani dirinya sendiri, bukan melayani raja di atas segala raja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di buku kita ini sudah disimpulkan bahwa tetap memberitakan firman dalam segala keadaan itu, pewarta firman harus selalu siap sedia dalam segala keadaan. Makanya kalau kita dimanapun kita berada, makanya pengendalian diri itu ada. Saat kita marah, saat kita tersinggung, kita harus menyampaikan dengan lembut. Saat kita tidak enak hati mungkin ya, waktu misalnya tiba-tiba nggak enak hati, diserempet, bukan diserempet ya, di jalan mungkin ada yang terobos jalan kita bisa tapi kalau tidak ada pengendalian, wah dasar nih orang, gitu kan. Makanya dalam segala keadaan kita tidak tahu di mana saat-saat kita harus berkata benar atau tidak. Kita tidak tahu jebakan-jebakan permasalahan itu di mana-mana ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi waktu kita berada dimanapun kita berada, kita harus punya pengendalian diri. Mulut kita harus berhati-hati dalam berbicara, dalam memposting segala sesuatu di sosial media. Sebenarnya saya agak tergelitik, sering saya bicara ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan terbiasa berdoa di status WhatsApp. Jangan pernah. Kenapa? Pertama, Tuhan Yesus itu gak punya WhatsApp. Kedua, ngapain? Ngapain berdoa di WhatsApp itu? Di status WhatsApp itu ngapain? Di status IG, di status Facebook, atau di status-status yang lain ya, di sosial media. Buat apa? Biar orang-orang tahu pergumulan kita, biar orang-orang tahu, biar orang-orang mengamini kita, begitu? Tidak, itu bukan karakter rohani, itu bukan karakter Kristus, itu hanya karakter anak-anak. Mengapa kita harus bertumbuh? Karena firman Tuhan mengatakan orang yang hanya mau susu dan madu, orang itu tidak layak dari kerajaan surga. Contohnya Bapak Ibu mempunyai seorang anak yang harusnya dia umurnya 17 tahun, perawakannya 17 tahun, pemikirannya harus 17 tahun, tetapi pada kenyataannya, kelakuannya, karakternya seperti anak umur 5 tahun. Bapak Ibu happy tidak? Senang, masih senang, itu gemes gitu kan. Apa masih disayang-sayang begitu? Enggak, pasti secara orang tua, hati orang tua pasti sedih. Anak umur 17 tahun tapi kelakuannya masih kayak 5 tahun. Firman Tuhan juga mengatakan, orang yang hanya susu dan madu, orang itu gak layak kerajaan surga, tidak layak untuk melayani. Jadinya kalau kita punya karakter nulis doa di WhatsApp, berarti kita masih kekanak-kanakan. Anak-anak itu kayak apa sih? Anak-anak itu pengennya dilayani, pengen didengar, pengen senangnya yang manis-manis. Firman Tuhan itu kalau soal proses salib, gak mau. Pengennya tentang berkat, pelipat gandaan, mujizat, kelimpahan, anugerah yang bertubi-tubi. Tetapi kalau soal berkorban, proses salib, tentang pengampunan, tentang melayani, bersaksi, udah tutup telinga. Gak mau. Gak sesuai dengan saya. Itu anak-anak. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian walaupun sudah berumur tetapi tidak mau berubah, tidak ada keubahan, karakternya masih karakter anak-anak, Bapak Ibu Saudara sekalian tidak layak untuk melayani. Kenapa? Anak-anak kalau melayani fokus nggak?
Anak-anak melayani itu bertanggung jawab apa tidak? Tidak kan? Jadi kalau kita pengen disebutkan dewasa secara rohani, setidaknya kelakuan kita pun seperti orang yang dewasa rohani. Ya, kita mulai berwibawa, kita mau menjaga diri, mulai pembawaan kita pun sesuai dengan keadaan. Saat kita berkumpul dengan teman-teman dekat, ya mungkin bisa cewawaan gitu, bisa ketawa. Tapi waktu kita mulai di tempat-tempat tertentu, kita bisa membawa diri. Tetapi kalau anak-anak, entah itu di sekolah, entah itu di acara formal, ya mereka tetap ceria. Wah, pecicilan di mana-mana. Nah, kalau kita mau disebut dewasa rohani, kita jangan hanya mau yang dengar yang enak-enak. Kita harus mau mulai berubah. Berubahnya lewat apa? Firman yang keras apa yang lembut. Engkau akan diberkati, segala pekerjaanmu akan begini. Seperti pohon yang ditanam di tepian sungai, yang daunnya tidak pernah layu, buahnya tidak berhenti berbuah. Nah, orang kalau lihat Mazmur ini senang. Wah, ini ayatnya sampai diwarnai gitu kan. Tetapi yang mereka fokusnya hanyalah daun yang bertambah-tambah dan buah yang terus berbuah. Tetapi tidak tahu bagaimana ayat yang di depan. Kalau engkau pohon yang ditanam. Kata ditanam itu berarti ada proses yang menyakitkan. Dikubur. Terus berakar kuat. Bertumbuh. Menyerap sari-sarinya. Ada yang bekerja. Jadi fokusnya jangan hanya yang senangnya saja. Cobalah kalau Bapak Ibu mulai belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita bisa mewartakan firman dalam segala, dan orang-orang tuh akan ngerti. Orang-orang akan nyari kita. Aduh Bu, aduh Pak, kita lagi saya punya masalah gini gimana? Oh ya, nasihat yang keluar dari orang yang mempribadikan firman itu adalah nasihat yang sejati. Nasihat yang benar dan akan menolong orang lain juga. Bukankah kita diciptakan untuk menjadi berkat? Bukannya menjadi troublemaker. Jadi hari ini mulailah kita belajar untuk mengisi diri kita dengan firman. Ubah hidup Bapak Ibu Saudara sekalian sehingga layak menjadi pemberita firman. Jangan mau hanya begini-begini saja, keluar dari zona nyaman dan mulai menempa diri untuk layak di hadapan Tuhan. Waktu kita cuma sebentar. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Jadi dengan waktu yang sebenar ini, mulailah tempat diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain. Terutama menjadi orang yang memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Hai remaja-remaja, pemuda, perhatikan bagaimana hidup. Saya sering sekali bicara. Remaja, pemuda, waktumu cuma pendek. Dan dalam kependekan ini, jangan sampai engkau menyia-nyiakan berkat itu. Waktu adalah berkat, dan waktu ini jangan pernah kau sia-siakan. Dan untuk Bapak Ibu yang dewasa, tolong perhatikan bagaimana engkau hidup, keluargamu, hendaklah kau jadi teladan. Yang senior juga, walaupun kita sudah tua ya, teman-teman senior, tetapi tetaplah terus mau menjadi teladan bagi kiri, kanan, depan, belakang. Mulailah berubah, wartakanlah Injil, wartakan firman Tuhan, beritakan firman Tuhan, siap atau tidak siap, baik keadaannya baik atau tidak baik. Mulailah menjadi pemakan firman, mempribadikan firman dalam hidup. Bukan hanya pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Sehingga saat dalam keadaan tertentu engkau akan dipakai Tuhan, engkau siap. Pelajaran kita sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus tempat diri kita sendiri menjadi anak-anak Tuhan yang militan dan luar biasa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu memakai kami dan menegur kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati kami Tuhan, supaya kami terus bisa mewartakan firman dalam segala keadaan. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menguatkan kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Sampai bertemu lagi di sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.